Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliana Bella Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyelesaian konflik Indonesia-Belanda tahun 1945 sampai tahun 1946. Nah, di sini terdapat dua jalur penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Yang pertama yaitu jalur diplomasi dan yang kedua merupakan jalur bersenjata ya. Nah, jalur diplomasi ini terdapat Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Romroyen, Perundingan Inter-Indonesia, dan KMB. Lalu perjuangan bersenjatanya yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Nah, kita masuk ke penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Nah, Indonesia berupaya untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda ini melalui menarik dukungan internasional melalui PBB seperti itu. Nah, tindakan secara nyata yang sudah dilakukan antara lain yang pertama membina hubungan baik dengan Australia saat pasukan negara itu terlihat dalam tugas AFNEI. Lalu yang kedua, membina hubungan baik dengan India dimulai dengan mengirimkan bantuan beras sejak bulan Agustus 1946. Lalu yang ketiga, membina hubungan baik dengan Liga Arab sehingga pada tahun 1947 negara anggotanya seperti Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu yang keempat, mengadakan pendekatan dengan negara anggota Dewan Keamanan PBB sebagaimana dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947. Lalu yang kelima, menarik simpati internasional untuk memupuskan propaganda Belanda yang cenderung merugikan Indonesia. Lalu kita masuk ke Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilaksanakan di Cirebon dimulai tanggal 10 November 1946. Lalu hasil Perundingan Linggarjati ini menjadi tidak bermakna lagi dengan adanya agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Lalu kita masuk ke Perundingan Renville. Tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara atau KTN yang anggotanya terdiri dari Richard Kirby atas permintaan Indonesia, Paul van Zeeland, Belgia atas permintaan Belanda, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Perundingan berlangsung di kapal Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjoatmojo. Lalu kita masuk ke Perundingan Romroyen untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda. Yang kedua, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia atau UNASI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda. Komisi ini berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dimulai pertengahan April 1949. Lalu kita masuk ke Perundingan Inter-Indonesia. Menjelang KMB pada tanggal 22 Juli 1949 berlangsung Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta yang dilanjutkan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Lalu kita masuk ke Konferensi Meja Bundar. KMB dibuka secara resmi tanggal 23 Agustus 1949 di Rederzaal, Den Haag, Belanda, yang diikuti oleh delegasi RI, BFO Belanda, dan UNASI. Delegasi RI dipimpin oleh Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan Belanda dipimpin oleh Van Marsieven. Oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.